Bayangkan 450 kali 2000 berapa nilainya? Dua jabatan yang Bapak pegang kan terus terang kan menyalahi aturan. Iya. Nah itu klarifikasinya gimana Bapak? Kok nggak langsung mengundurkan diri kalau udah tahu gitu kok tetap melanjutkan? Dalam episode ini tim investigasi Malang Update menerima aduan dari masyarakat terkait PTSL di Desa Tangkil, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tim investigasi bergerak menelusuri perihal tersebut. Di dalam investigasi, tim kita menemukan berbagai kejanggalan di Desa Tangkil. Ikuti terus penelusuran kami. Nanti biar Mungkin bisa PTSL terkomunikasikan dengan ketua, Pak? loh, nggak kasih nomornya tadi. Enggak, benar-benar Dari desa saja. Dari desa mungkin bisa terkomunikasi dengan ketua biar permasalahan ini juga langsung mendapatkan keterangan yang bersangkutan. Siap. Jadi nggak terbuang waktu gitu, Pak. Kalau bisa ditelepon sekarang, kita minta klarifikasi proyeknya itu gimana. Oh iya. Kalau kita menaikkan berita juga nggak langsung kalau nggak ada konfirmasi dari dia. Oh, iya. Mau nggak mau kan Nah. difasilitasi pemerintah desa kan lebih. Ada yang berbaca kesepakatan di angka 500, 450 sekian itu sebetulnya wis harian. Kalau kita bedah pun juga sebetulnya keperuntukan untuk apa ya biasa. Bayangkan 450 kali 2000 berapa nilainya? Cuma dalam konteks ini saya cuma mengoreksi dalam kelembagaan karena apa? Jenengan selaku aparat desa masuk dalam kategori pemerintah desa ternyata menjabat sebagai ketua PTSL yang konteksnya sebetulnya itu Nggak boleh. tidak boleh dalam. Dua jabatan yang Bapak pegang kan terus terang kan menyalahi aturan. Iya. Nah itu klarifikasinya gimana Bapak? Kok nggak langsung mengundurkan diri kalau udah tahu gitu kok tetap? Sebetulnya pada saat saya ditunjuk sebagai ketua PTSL, saya kan belum jadi PPT. Kemudian berapa bulan, kurang lebih 4 sampai 5 bulan, saya baru ditunjuk sebagai PPT. Itu nggak ada istilahnya warning dari baik kepala desa, aturan seperti ini. Dan saya sendiri kan nggak ngerti. Terus selama ini teman-teman baik di kecamatan juga nggak pernah taman kok begini gini, jangan. Dan saya kan bingung ini. Dan semua tahu kalau saya ini ketua BPT. Oke. Kalau boleh tahu dari panitia yang dibentuk panitia PTSL, perangkat desa bagian apa aja yang masuk dalam panitia? Satu dia kepala duduk. Siapa Pak namanya? Haji Daini. Mantu sana? Pak Haji Daini. Kemudian satunya Tri Wahyuni. Sekarang itu bendahara desa. Ini Pak Yuni itu di PTSL menjabat sebagai Dia sekretaris. sekretaris. Berapa Haji J ini? Haji Daini itu bagian apa namanya letter C. Letters. Ada yang lain? Satunya Roji ya. Roji itu nanti barusan juga sudah apa ya cukup lama lah di panitia juga membantu bagian letter C. Berarti ada 3 ya? Ada Nanti kita klarifikasi aja semuanya. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Ruli. Saya akan mengklarifikasi karena Bapak selaku ketua PTSL ya. Jadi ya di sini yang saya akan melaksanakan sesuai dengan porsi saya. Saya akan menindak manakala di situ ada penyimpangan secara aturan seperti itu Pak, ya kan? Dan kami akan menegakkan satu keadilan. Siapapun itu, Makanya di sini saya pertegas kembali kepada panjenengan bahwasanya satu Pak, adanya indikasi
itu siapa di dalam desa, di dalam tubuhnya perangkat desa ataupun di PTSL itu punya PTSL gitu. Karena adanya pelanggaran pelayanan publik. Pelanggaran pelayanan publik itu sudah jelas. Karena yang disampaikan oleh klien saya kepada saya itu sudah jelas. Iya, sudah omseng. Bahwasannya keterangan dari klien saya bahwa saya undangan pengambilan SHM di kantor desa Tangkil. Setelah saya datang, tidak diberikan, dengan kata lain adalah dipersulit. Nah, saya tanya kepada klien saya, "Loh, kenapa? Dasarnya apa?" Klien saya menyampaikan kepada saya bahwasanya tidak bisa melakukan pengambilan karena belum melengkapi syarat BPATB dan surat keterangan ahli waris. Yang harus kita ketahui adalah undangan ini adalah undangan pengambilan, bukan undangan untuk pengurusan dan penyerahan persyaratan. Yang Bapak harus ketahui itu. Kan gitu. Maka dari itu saya dan teman-teman di media ini mengklarifikasi. Titik masalahnya di mana itu, Pak? Jadi kita mencari pusaran masalah itu di mana. Kalau bisa kita klarifikasi, kita duduk bersama nanti. Biar kalau enggak ya ranahnya rincu ini, Pak, akan rame, Pak. Kalau sepengetahuan jenengan yang sekarang diurus Rasuwana ini suratnya sudah selesai, Pak? Sudah ya? Artinya dari pemberkasan segala macam sebenarnya tidak ada kekurangan. Undangan pembagian kapan, Pak? Pembagian insya Allah tanggal 2 hari Kamis ya mungkin akan datang. Enggak, yang sudah selesai. Yang barusan ini. Yang sudah selesai kemarin ada pembagian. Yang pembagian kemarin Pak yang dari Tanggal berapa? 3 minggu yang lalu. Iya, kurang lebih. Tanggal 28. Berarti punya kliennya Pak Yohan ini sebetulnya masuk waktu pengambilan tanggal 3 minggu yang Tanggal lalu. 28 kemarin. Tapi Ternyata dalam pengambilan itu tidak langsung diberikan, tapi Ya. ada beberapa syarat itu ya. Ya, nah, Itulah yang dipertanyakan mungkin Pak ya. kan awal mulanya itu yang kita Karena bahas. kalau yang saya pegang sebetulnya sepengetahuan saya, mohon maaf kalau koreksi kalau memang salah. Sepengetahuan saya kalau ada kekurangan dalam pemberkasan mungkin di awal Pak ya. Ya, tapi ini kan sudah jadi. Berarti kan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dalam pemberkasan atau administrasi yang lain-lain gitu. Kalau mungkin ada kekurangan yang administrasi yang lain-lain monggo disampaikan biar Pak. Sebenarnya administrasinya itu cukup baik. Cuma kita sendiri yang namanya manusia mungkin ada lupanya. Kok diminta yang aslinya cuma itu aja. Cuma itu aja. Diminta Tidak yang aslinya. oh, aslinya. Iya, dari BPN seperti itu. sekarang begini Pak. Di sini dari keluarga Pak Gaman ini, ya kan, ini ada 8 ahli waris, ya kan, ada 8 ahli waris dan di situ juga sudah diterbitkan surat keterangan ahli waris, 1 yang asli, ya kan. Sedangkan dari menurut keterangan dari ketujuh ahli waris yang sudah menerima SHM itu hanya menyerahkan fotokopi surat keterangan ahli waris, bukan yang asli, fotokopi. Ya, yang harus digarisbawahi bahwasanya yang diminta adalah fotokopi untuk pengambilan. BPN-nya bukan di RK, bukan RK itu. BPN-nya. Kalau di Bapaknya. situ entah itu BPN Oh, iya. ataupun dari pihak desa meminta surat keterangan ahli waris yang asli, saya katakan salah. Bukan kewenangannya, bukan ranahnya, Pak. Ini surat keterangan ahli waris ini harus dipegang oleh ahli waris. Tidak boleh, Pak. Ini diserahkan kepada BPN ataupun kepada desa, salah. Tidak boleh. Untuk apa? Kalau diminta. Sedangkan dari ketujuh ahli waris ini mengambil SHM-nya, ya, itu menggunakan
kan cukup menggunakan fotokopiannya saja bisa diambil. Kenapa Pak Damanduri kok diminta yang asli? Ini ada apa? Lah di sinilah adalah satu kejanggalan, Pak. Iya. Itu. Jadi yang jelas kalau dari kami nggak kejauhan. Namun kenyataannya dari pikir kejanggalan minta. Cuman itu aja tadi ya disampaikan oleh teman-teman. Ngapunten Pak, saya mau tanya. Iya. Itu kan Matur ya, ini kan nyampaikan bahwasannya di sini dari BPN yang minta. Dari BPN ini siapa namanya? Mbak Vita. Mbak Vita ya. Oke. Mbak Vita ini bagian apa? Dia ini bagian apa ya? Pokoknya yang dipercaya oleh BPN untuk ngatur yang ada di termasuk yang ada di langit. Nah, artinya di sini adalah Mbak Vita ini staf BPN. Ya. Jadi ya. Saya pernah sampai kayak gini. Gimana yang belum disampaikan diwakili panitia nggak ya kayak monggo. Iya. Yang di Makanya- sendiri masyarakat malah heran panitia sudah tahu semua untuk membawa yang belum dibagi agar supaya masyarakat penak kalau ngambil nggak boleh. Jadi aturan ini berlaku untuk kesemuanya yang pengambilan surat-surat berdasar itu. Iya. Semua begitu. Harus menunjukkan aslinya ke Mbak. Iya, umpama sekarang ya ada fotokopi akte jual beli gitu ya, umpama itu diminta aslinya. Sekarang gini Pak, logika ini. Iya. Logikanya. Dengan menyampaikan bahwasanya diminta aslinya. Iya kan? Iya. Sedangkan ini ketujuh ahli waris, berarti harus 8 ahli waris. Berarti harus membuat 8 surat keterangan ahli waris. Ahli waris yang asli. Yang asli. Ya, ya itu saya sendiri kan, Nah, saya itu. sendiri nggak habis pikir. Mas.